Jelang dialog interaktif kerjasama RRI Singaraja dengan BMKG Jembrane. Saya sapa untuk dua narasumber. Yang pertama Wahyu Widodo Putranto. Selamat siang. Selamat siang Bu, selamat siang para Iya, pendengar setia RRI Pro 1 Singaraja. betul. Terima Salam kasih sudah sehat. hadir. Salam sehat juga. Kemudian didampingi oleh Mbak yang cantik, Mbak Via Gulitarianti. Ya, Apa selamat kabar? siang. Siang, Baik. oke, sehat ya? Ya, Baik, kita akan berbincang seputar cuaca, antisipasi cuaca ekstrim pada musim peralihan, serta perakiraan awal musim hujan tahun 2024. Nah, terkait dengan topik ini, apa yang bisa disampaikan terlebih dahulu, terutama untuk Pak Wahyu Widodo, saya minta, Baik, silakan. ya. Terima kasih Bu. Jadi yang akan kami sampaikan yang pertama ini bagaimana kondisi terkini update di pertengahan Oktober 2024 ini. Bagaimana secara umum wilayah Bali ini masih berada pada periode musim kemarau. Iya. Jadi tetapi itu masih terdapat peluang hujan yang ringan hingga sedang di beberapa wilayah Bali. Khususnya kalau di wilayah Buleleng ini ada di Kecamatan Busungbiu, Seririt, Banjar, Sukesade. Ini masih ada peluang hujan yang ringan hingga sedang. Jadi masih ada peluang hujan kecil lah, karena memang di bulan Oktober ini memang periodenya masih peralihan dari kemarau menuju ke musim hujan. Berdasarkan ini juga ada wilayah di Buleleng juga yang sudah lebih dari 30 hari itu tidak turun hujan Bu. Ini yang diwaspadai untuk antisipasi kekeringan di wilayah tersebut. Di mana itu? Yang pertama di wilayah Kecamatan Tejakula itu di Sambirenteng. Ini lebih dari 30 hari dan ini merupakan ranking teratas dari hari tanpa hujan yang ada di wilayah Buleleng. Ini 78 hari tidak turun hujan. Nah, ini yang harus diwaspadai untuk pengelolaan air bersih dan antisipasi kekeringan di wilayah Kecamatan Tejakula. Nah, bagaimana dengan masuknya musim hujan di wilayah Provinsi Bali? Jadi kita prediksi memang untuk musim hujan di wilayah Bali ini diawali dari akhir September hingga awal Desember, di mana terdapat satu wilayah zona musim yang kita prediksi masuk musim hujan di akhir September itu di wilayah Bali bagian tengah. Tepatnya di Tabanan bagian utara, Badung bagian utara, Gianyar bagian utara, dan Bangli bagian tengah. Lalu di bulan Oktober ini kita prediksi di awal hingga akhir bulan Oktober ini terdapat 9 zona musim. Ini rata-ratanya di bulan Oktober ini sudah ada yang baru awal masuk musim hujan. Ini kalau di Buleleng itu ada di wilayah Busungbiu, Seririt, Kecamatan Banjar, dan Kecamatan Sukesade. Sisanya ada di sebagian besar Jembrane bagian utara dan timur, Tabanan bagian barat, utara, dan tengah, Badung bagian utara dan tengah, Karangasem bagian barat dan selatan, Bangli bagian selatan, Gianyar bagian tengah dan selatan, dan Kelungkung bagian utara. Nah, diprediksi juga untuk bulan November, di pertengahan hingga akhir November, wilayah Buleleng bagian tenggara ini yang masuk musim hujan, diikuti oleh beberapa wilayah di wilayah Provinsi Bali, dan yang terakhir di awal Desember. Untuk wilayah Buleleng ini di Buleleng bagian barat, utara, dan timur, atau wilayah Buleleng bagian pesisir lah. Bisa kita katakan ini yang paling akhir masuk musim hujan. Gitu. Kenapa nih Sambirenteng termasuk ranking pertama tidak turun hujan, padahal kan sama-sama wilayahnya di Kabupaten Buleleng itu? Ya, berdasarkan pantauan kami dari titik pos hujan di wilayah Sambirenteng, memang wilayah ini memang normalnya memang wilayah kering ya Bu ya. Jadi di wilayah ini memang kalau dari normalnya memang periodenya memang periode kering. Bisa kalau hampir dilihat dari hari tanpa hujannya, memang wilayah Sambirenteng, Tejakula ini memang hari tanpa hujannya atau periode musim kemaraunya ini lebih panjang dibandingkan daerah yang lain. Memang Buleleng ini khasnya dari Buleleng barat hingga ke timur ini memang periode musim kemaraunya lebih panjang dia. Nah, kondisi iklim yang kering
karena dibalik dari gunung yang ada di wilayah Bali Tengah ini, memang pengaruh orografisnya untuk wilayah Buleleng ini sangat intens sekali. Gitu. Sehingga untuk masuk musim hujannya pun wilayah Buleleng Utara, Barat dan Timur ini memang paling akhir. Iya, Kita terlambat prediksi begitu ya. terlambat. Jadi kita prediksi itu awal Desember baru masuk musim hujan. Baru masuk musim hujan. Nanti pada akhir musim hujan bulan berapa kira-kira? Kita prediksi untuk musim hujan memang range-nya itu normalnya dari Desember hingga Februari. Jadi nanti dari Februari hingga April kembali masuk peralihan lagi menuju ke musim kemarau. Iya. Dan musim peralihan ini memang kondisinya polanya itu memang kalau pagi hingga siang itu kondisinya panas, tutupan awan sedikit, tiba-tiba sore hingga malam ini tutupan awan banyak. Jadi ada potensi hujan yang ringan atau sedang. Ini sangat ciri khas dari peralihan dari musim hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan. Iya, tapi kita bisa rasakan kayaknya kemarau yang panjang ya. Iya. Musim kemaraunya yang panjang. Kalau dulu ada diingetin Oktober April atau April ke Oktober. Jadi itu sepertinya sudah tidak berfungsi lagi ya. Iya. Nah, inilah yang kalau dulu kan katanya bulan ber itu musim hujan. Iya, musim hujan gitu. Nah, sekarang sudah ada pemanasan global atau perubahan kondisi atmosfer, gejala-gejala atmosfer, sudah mulai banyak gangguan iklim, Bu. Gangguan iklim global, regional. Bisa dikatakan kalau mendengar istilah El Nino, La Nina, IOD, itu pengaruh dari gangguan iklim yang terjadi yang dampaknya bisa terdampak di wilayah Indonesia, khususnya Bali. Iya. Jadi kalau misalkan informasi dari BMKG mengatakan musim hujan tahun ini ada periode La Nina, jadi La Nina ini mempengaruhi akan banyak terjadi hujan atau sifatnya akan mulai lebih basah lah dibandingkan kondisi normalnya. Kalau El Nino sebaliknya, jika dikatakan periode musim kemaraunya ditambah dengan kondisi El Nino yang terjadi, bisa dikatakan nanti periode musim kemarau yang lebih panjang dan kondisi sifat hujannya bisa dikatakan lebih kering lah atau lebih sedikit hujannya. Itu ya. Baik, saya beralih dulu ke Mbak Via Gulita Arianti begitu ya. Tugasnya apa ini Mbak Via? Kebetulan saya untuk beberapa minggu ini sudah gabung di diseminasi, tapi untuk 1 tahun kebelakang ini saya di observasi. Iya. Bisa dijelaskan apa saja itu? Kalau di observasi ini jadi di kantor BMKG di Jemberana ini kita punya namanya Taman Alat. Taman alat. Iya, Taman Alat berarti meteorologi. Taman alat-alat aja semuanya ya? Iya, betul. Jadi ada kayak taman, isinya tuh isi peralatan meteorologi, jadi temperatur, alat untuk hujan. Jadi tiap jam itu kami mengamati dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Maksudnya alat untuk memprediksi hujan? Enggak, alat untuk mengetahui temperatur, suhu hujan, suhunya. Bukan memprediksi. Jadi saat itu real time. Oh, real time ya. Oke. Misalnya hujannya akan deras begitu? Enggak, jadi kalau hujan, kalau hujan tuh diamati setiap 3 jam. Misal jam 11 pagi kita akan ukur. Jadi dari kan mulai pengamatan jam 8 pagi. Mulai pengamatan selalu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Nanti jam 11 pagi kita mengamati hujan. Jadi tuh hujan yang terjadi dari jam 8 pagi sampai jam 11. Biasanya apa saja yang diamati tuh hujannya? Jumlah hujan berapa mili setiap gitu. 3 jam, iya. Untuk jam hujan itu setiap 3 jam, jam 11, jam 2, iya gitu. Kenapa itu diamati hujannya? Untuk dibuat perakiraan nanti selanjutnya. Gitu. Sama tim analisa. Jadi untuk membuat perakiraan cuaca. Iya, dari data kita dikasih ke analisa untuk dibuat perakiraan. Selain hujan, terus suhu juga diamati. Iya, suhu, kelembapan, angin. Iya. Suhu tuh kalau misalnya mengamati suhu dari jam berapa? Setiap 1 jam kalau suhu. Lebih sering ya? Lebih sering dari hujan.
1 Tuh. jam sekali. Setiap 1 jam diamati. sekali kita turun, kita ke taman alat untuk mengamati itu. Gitu. Kelem- Lalu apa lagi? Kelembapan, awan, angin, matahari, penguapan. Gitu aja. Iya. Nanti kalau sudah selesai laporannya itu, Nanti setelah selesai nanti dikumpulkan, dikasih ke analisa untuk dibuat perakiraan. begitu aja. Iya. Begitu aja terus selanjutnya tugasnya ya. Iya, seperti itu. Itu namanya tugas observasi gitu ya. Iya. Observasi. Observasi. Ya, jadi saya tambahkan Bu. Boleh. Jadi observasi ini sangat penting ya. Jadi kita bisa mengetahui data iklim di suatu wilayah itu dari pengamatan. Karena di negara itu ada kantor stasiun klimatologi, jadi kita selalu mengamati data-data iklim setiap jamnya itu untuk dikumpulkan bagaimana kondisi iklim di wilayah negara. Dan ini pun tidak ada di seluruh wilayah, adanya hanya ada di beberapa UPT dan beberapa pos iklim di wilayah Provinsi Bali. Kalaupun ada, itu pun hanya titik pos hujan, jadi alat hujan aja ditaruh di tiap-tiap kecamatan. Itu gunanya untuk mengetahui bagaimana jumlah hujan yang ada di satu wilayah, satu kecamatan. Misalkan kita tahu di Tejakula itu tidak ada hujan, di situ karena kita taruh sebuah alat untuk mengukur hujan di wilayah Tejakula. Gitu. Kalau di Buleleng ini ada pos iklim di wilayah Tangguwisir, Tangguwisir. itu ada pos iklim, memang diamati juga setiap hari. Kalau di negara ini memang alatnya lengkap karena kita stasiun klimatologi, itu datanya selalu diamati oleh teman-teman kita itu setiap jam. Mau data suhu, data angin, data hujan, data penyinaran matahari, itu selalu diamati setiap Itu jam. bisa diamati di seluruh Kabupaten Buleleng aja. Itu mewakili. Kalau wilayah pos iklim Tangguwisir mungkin mewakili wilayah Buleleng bagian barat. Lalu untuk di Kubu Tambahan juga ada untuk mewakili Di setiap kecamatan? Di setiap wilayah aja. Kalau yang pos hujan, kalau yang titik alat hujan itu di setiap kecamatan ada di Provinsi Bali. Jadi dipasang alat itu Dipasang alat karena itu. alat itu bisa dipantau di sana di Jembrana begitu ya. Iya, selalu kita pantau. Kan ada bantuan lah yang mau mengamati hujan di suatu wilayah. Nanti setiap 10 hari sekali dikirimkan datanya untuk dibuatkan analisis dan prediksi di wilayah tersebut. Bagaimana kondisi iklimnya, bagaimana kondisi hujannya, apakah tidak turun hujan selama 78 hari misalkan seperti di Sambirenteng. Iya. Seperti Kalau itu. sekarang ini Buleleng sudah berapa hari tidak turun hujan, Kalau terutama di dilihat bagian timur. Dari monitoring hari tanpa hujan ini, Iya. dari titik-titik yang ada alat hujannya ini udah lebih dari 10 hari tidak ada hujan. Ini 11 sampai 20 hari rata-ratanya tidak ada hujan. Terdeteksi di sana ya tanpa hujan gitu ya. Iya, selalu kan kita kita dapatkan datanya dari teman-teman pengamat di wilayah Buleleng. Lalu kita buatkan semacam monitoring hari tanpa hujan berturut-turut. Jadi berturut-turut nih hujannya berapa yang tidak turun hujan atau berapa lama dia tidak ada hujan, itu bisa kita buatkan, lalu kita ranking wilayah mana. Oh iya, di ranking. Di ranking wilayah mana yang Ternyata paling ranking ekstrim. pertama adalah di Ada di Sambirenteng, Tejakula, di Sambirenteng. bagian timur ya. Iya, Emang iya. kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ranking pertama di mana nih? Di sana juga? Memang kalau Sambirenteng ini memang selalu Daerah teratas yang- ya. Kalau saya gitu. lihat dulu datanya monitoring hari tanpa hujan ini memang wilayah Sambirenteng, Tejakula ini selalu Susah menduduki- hujan. Iya. Susah Selalu hujan. menduduki Buleleng ranking teratas untuk Oh begitu wilayah. ya. Mungkin kering ada ya. penyebabnya mungkin ya. Ya, faktor topografi Topografi. sebenarnya. Mungkin terlalu daerah wilayah balik gunung. Iya. tutupan gunung, Begitu jadi ya. memang Iya, topografi lebih. Pak Wahyu, sekarang Siap. ini kan kita rasakan siang hari tuh panasnya luar biasa ya. Jangankan kulit kita bisa merasakan, pohon-pohonnya pun kan, pohon saya di pot itu layu loh. Padahal kering, padahal basah di bawahnya. Itu layu bukan layu karena tanpa air. Sengatan matahari itu sampai daunnya layu. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya, jadi memang tadi yang saya bilang sekarang memang periode peralihan. Jadi memang periode peralihan ini ciri khasnya itu pagi hingga siang itu memang panas, tutupan awannya sedikit, tiba-tiba nanti sore hingga malam nih banyak tutupan awannya.
Ini memang ciri khas dari periode peralihan musim. Jadi ditambah lagi dengan pergerakan semu matahari, Bu. Jadi matahari kan akan selalu bergerak di tiap-tiap waktunya. Iya. Nah, sekarang ini sudah masuk akhir tahun, pergerakan semu matahari ini sudah menuju ke wilayah lintang selatan, di mana Indonesia, Bali ini masuk di wilayah lintang selatan. Memang jadi posisi matahari saat ini memang berada di wilayah lintang selatan. Jadi yang kita rasakan itu agak panas lah, atau banyak yang bilang itu matahari ada di atas kepala kita. Saking panasnya itu ya, betul kita ya. rasakan Kayak hal-hal deket seperti ya. itu. Iya, kayak dekat ke suhu, Panas banget. gerah, tiba-tiba nanti malam Iya. karena di permukaan sudah panas, tiba-tiba tidak ada pantulan matahari yang naik lagi kembali ke atas karena banyaknya tutupan awan. Jadi malam itu terasa gerah. Gerah, atau betul, semu gerah banget. gitu, Iya. Jadi ini Kadang-kadang memang masih pengaruh. pagi kita sudah merasakan panas ya. Iya, sudah Masih start sore, sudah sore gitu ya, masih Iya. panas begitu ya. Iya, Baik, benar. kita buka saja teleponnya ya, untuk Mas Wahyu bareng Mbak Via ya. Iya. Pendengar yang mau tanya-tanya seputar cuaca ekstrim silahkan di 0362246644, atau juga yang pakai kuota boleh di WA call kami di 0811 3999790. Kami buka penelpon pertama, Mas Wahyu bareng Mbak Via. Iya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? Ya, Wayan Osni nih. Oh, Wayan Osni. Dari mana, Pak Wayan? Iya, ya dia Singaraja juga nih. Iya. Ya, Wayan Osni. Ya, apa yang mau ditanyakan sama narasumber Ya, kami? selamat siang Pak Wahyu ya, Mbak Selamat Dia. siang, Selamat Selamat siang. siang. Salam sehat selalu. Ya, Salam Salam sehat. sehat. iya luar biasa ini pencerahannya ini. Ini kan panasnya berkepanjangan nih. Bisa berdampak buruk ya bagi masyarakat yang ada di sekitar ya Bali lah ini tuh. Iya. Nah, kita lihat panasnya sungguh luar biasa, bisa saja berdampak buruk bagi masyarakat. Contohnya bisa dehidrasi ya kan. Iya, betul. Sumber air minumnya juga mungkin karena kalau panas atau kemarau itu bisa berkepanjangan ya tentu air bersih juga akan berkurang ya istilahnya. Dan juga bisa mengakibatkan ya istilahnya kita berjaga-jaga ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti kebakaran ya karena panasnya sungguh luar biasa Iya. ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Wahyu ya, sama Mbak Via ya. Yang pertama, kira-kira apa yang menyebabkan ya sehingga panasnya ini sungguh luar biasa, ya kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti apa antisipasi dari BMKG kepada masyarakat ya, mungkin ada edukasi ya, sehingga mereka juga istilahnya lebih paham dan lebih mengerti apa yang mereka harus lakukan. Ya. Itu aja. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa kira-kira apa namanya ya, edukasi ya yang efektif bagi masyarakat sehingga ya mengantisipasi hal-hal yang terjadi seperti tadi gitu kan. Mungkin ini Pak Wahyu, Mbak Via sekilas ya. Salam sehat dan semangat untuk Baik. melaksanakan tugas. Terima Selamat kasih siang. untuk Wayan Ya. Osni Mbak di Pipit, Singaraja. terima kasih juga. Iya, terima kasih ya. Baik, Osni di kawasan Singaraja sudah masuk ya dan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa penyebab dari cuaca panas yang luar biasa ini. Kemudian memang saya juga merasakan panasnya luar biasa ya Mas Wahyu ya. Kemudian seperti apa edukasi BMKG terhadap masyarakat begitu ya. Memang kalau sudah panas dehidrasi udah pasti, makanya minum yang banyak begitu ya. Cuaca juga, apalagi sumber air ini Mas Wahyu, bisa jadi ya sebagai salah satu dampak dari cuaca panas yang make sumur begitu biasanya kan agak airnya berkurang begitu. Baik, bisa ditanggapi atau juga untuk Anda yang mau masuk silakan, kami juga tunggu di 24644 atau di WA call kami di 0811 399 9790. Kalau belum ada, saya langsung saja kasih kesempatan untuk narasumber kami untuk menjawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Salam sehat selalu dan semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan dengan kondisi
cuaca yang saat ini panas. Iya, cuaca panas saat ini nggak boleh panas ini Mas Wahyu, ya nggak Mbak Pia ya? Oke. Iya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang di periode musim peralihan ini kondisinya seperti ini, dan ditambah dengan pergerakan semu matahari yang tadi saya bilang, memang pergerakannya matahari ini berada di wilayah lintang selatan, di mana Bali ini termasuk di wilayah lintang selatan ya. Memang kondisi ini memang hal normal terjadi, memang kondisinya lebih panas, ditambah dengan angin timuran yang memang masih aktif tapi mulai melemah. Angin timuran ini angin yang memang selalu terjadi pada periode musim kemarau. Memang kalau kita rasakan itu kondisi anginnya cukup kita rasakan lah, atau kok anginnya kencang atau gimana pas pertengahan tahun, tapi tiba-tiba sudah mulai melemah di akhir tahun ini. Memang kondisinya seperti ini. Tapi kondisi panas yang terjadi ini memang periode dari musim peralihan, dan ditambah dari pergerakan semu matahari tadi yang memang berada di wilayah lintang selatan. Dan hal-hal ini yang bisa dapat kita waspadai itu memang periode musim peralihan ini atau periode peralihan ini memang dapat ada potensi-potensi cuaca ekstrim juga, di mana tiba-tiba ada angin kencang, tiba-tiba ada petir, bahkan ada puting beliung seperti waktu bulan lalu kalau nggak salah di Negara kayaknya ada puting beliung. Lalu ini periode-periode seperti ini atau tiba-tiba hujan lebat di malam hari, di sore hari, itu memang periode dari peralihan yang umumnya sering terjadi di wilayah kita. Lalu untuk antisipasinya Pak, jadi dengan kondisi yang panas sumuk gini memang merasakan kita butuh semacam kayak kipas angin lah atau pendingin, jadi biar kita nggak sumuk. Lalu pakai AC ya? Pakai AC. Lalu mungkin kita bisa kayak semacam membuat menanam pohon biar wilayah kita agak rindang, tidak terlalu panas. Jadi lalu bagaimana misalkan kalau ada yang untuk mengantisipasi air-air yang kering di beberapa sumur, mungkin jikalau ada hujan walaupun sedikit, kita siapkanlah semacam naungan untuk kita menampung air hujan walaupun tidak banyak, tapi kan tidak sampai kering sekali. Edukasinya ini kita selalu dari BMKG selalu memberikan informasi dan juga edukasi lah, semacam edukasi terkait kondisi iklim yang terjadi, dan ini selalu kita sampaikan setiap informasi yang kita berikan. Lalu kita juga suka mengadakan semacam dialog interaktif ini. Lalu kita juga mengadakan kegiatan kalau dari Klimat tuh ada kegiatan sekolah lapang iklim. Sekolah lapang iklim itu seperti apa? Jadi kita semacam edukasi, kita memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi kalau kita sekarang ini merambahnya ke pertanian, Bu. Jadi kita memberikan edukasi atau informasi ke para petani, memberikan informasi bagaimana kondisi yang terjadi saat ini, kondisi yang update saat ini. Berdasarkan kondisi dari petani seperti apa. Kalau petani kan taunya kondisinya ya mungkin yang ber itu kan, ber itu sudah masuk musim hujan. Tapi kalau kita update bagaimana kondisi iklim yang ada saat ini, memang sudah ada gejala-gejala gangguan iklim yang saya sampaikan tadi, seperti El Nino, La Nina. Lalu apakah ada wilayah ditambah dengan angin barat, angin timuran yang masih aktif atau tidak. Ini selalu kita sampaikan bagaimana 10 hari ke depan, bagaimana kondisi di wilayah Bapak kita sampaikan. Jadi Bapak antisipasinya terhadap pertanian atau tanaman Bapak seperti apa, karena dengan kondisi seperti ini Bapak yang tahu bagaimana mitigasi atau adaptasi sehingga tanaman Bapak tidak rusak atau jadi tidak gagal panen. Seperti itu. Jadi mungkin tambahan dikit, kami punya sosial media juga. Punya Instagram, Facebook, mungkin untuk melihat
update 10 harian ini kita Iya. bisa cek di Instagram atau Apa nama IG-nya? iklim_Bali itu selalu update setiap 10 hari. Kemudian bisa melihat perakiraan cuaca harian di cuaca.bmkg.go.id, ini sudah mencakup hingga kecamatan. Jadi bisa Apa dilihat saja yang diupdate di sana? untuk 10 harian tuh termasuk hari tanpa hujan itu. Oh, Ya, oke. bisa dilihat dari Instagram, dari Facebook. Untuk perakiraan 3 bulan ke depan juga bisa dilihat di Instagram, di Jadi Facebook. info-info di sana. Info-info itu bisa dilihat di sosial media. Begitu ya. Baik, kita jeda dulu ya dengan beberapa ILM. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Singaraja. La Nina dan El Nino. Istilah La Nina dan El Nino berasal dari bahasa Spanyol. La Nina berarti anak perempuan dan El Nino artinya anak laki-laki. La Nina dan El Nino berdampak pada Indonesia. Dampak dari La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia. Artinya, saat La Nina terjadi, maka musim hujan menjadi lebih panjang. Sementara El Nino kebalikan dari La Nina. Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lakar hujan. Sing banget benah gumine. Yen masan hujan nagih pang panes, masan panes nagih pang hujan. Tuh di beten bayi ini jedog-dogangane pang tis. Pangkaden ngejeruk gede, nyedodok gitu. Cek mau kelo gati masan panas ya. Sing kuat jak kebusi loh. Ente madan El Nino beli. Apa ento El Nino loh? Sing ngerti beli nih. Beli. Ada 2 fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Lamun La Nina masan hujan ane mekelu. Lamun El Nino masan panas ane mekelu. No berarti sing hujan mekelu bemasan panas sih gitu beli. Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tuh patut iragayat nain nih. Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli oh. Oh, nak saya ning radio RRI. La Nina dan El Nino, 2 fenomena alam yang harus diwaspadai. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang masih menikmati siaran kami Pro 1 RRI Singaraja di acara Dialog Interaktif bersama BMKG Jembrane ya. Kami berbicara seputar antisipasi cuaca ekstrim pada musim peralihan serta perakiraan awal musim hujan tahun 2024. Ada yang masuk lagi nih Mas Wahyu bareng Mbak Via ya. Kita sapa lagi di 24644. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Pipi Sukreni. Selamat siang Armada. Iya ini masalah apa nih? Selamat siang Pak Wahyu sama Mbak Tia. Selamat siang. Ya jadi saya dari desa Pancasari ini kekeringan semua ininya, sayurannya. Sayurannya kekeringan ya. Kekeringan nih kalau strawberry-nya banyak yang nggak dapat air. Nah jadi kira-kira sampai kapan ini bisa terjadi? Saya nggak punya pertanyaan lain, pokoknya ini kasihan petaninya semua menangis. Petaninya Gara-gara menangis ya. El Nino. Gara-gara El Nino ya. Kita salahkan No, saja no, El no, Nino. betul. No hujan. Ya makasih. Oke, Pak terima Wahyu, Mbak kasih. Tia. Iya, Makasih. terima kasih Armada di Pancasari. Memang yang sangat berdampak terhadap musim kemarau panjang atau El Nino ini adalah petani begitu ya. Sampai tadi disampaikan oleh Armada di Pancasari, kekeringan katanya nih sayurannya, petaninya pada menangis begitu ya. Oke, silakan ini. Siapa menanggapi? Mas Baik, Wahyu, Bu. Ya, silakan. baik, Pak Armada di Pancasari, Pak ya. Iya. Memang kalau kita monitoring wilayah Pancasari ini sudah hampir lebih dari 20 hari tidak ada hujan.
memang memang sudah sangat kering sekali. Mungkin kalau ada hujan ringan saja, jadi tidak begitu deras. Jadi untuk perakiran ke depan yang kita bisa perkirakan 10 hari ke depan ini wilayah Buleleng ini masih belum ada potensi hujan. Waduh, 10 hari belum ada 10 hari itu potensi nih. belum ada potensi, kita prediksi belum ada potensi. Ini peluang curah hujannya sangat kecil sekali. Iya. Jadi masih kita bilang ini masih periode musim kemarau. Memang kita prediksi untuk awal musim hujannya di wilayah Buleleng ini di wilayah Buleleng yang tengah dan selatan ini di bulan Oktober baru saja masuk musim hujan. Itu baru awal, Bu. Jadi masih, kalau awal kan namanya awal masih sedikit lah, belum di puncak. Jadi Iya, baru awal ya. Jadi baik-baiknya kita mengantisipasi terkait ketersediaan air dan lain sebagainya. Dan untuk wilayah Buleleng bagian tenggara ini baru di pertengahan hingga akhir November baru masuk musim hujan, dan wilayah Buleleng Barat, Utara dan Timur ini yang terakhir yang di bulan awal Desember. Nah, ini yang harus kita waspadai. 10 hari ke depan ini peluang curah hujannya masih belum ada. Paling peluang hujan ringan paling, Bu, ini di wilayah Busungbiu, Banjar, Seririt, Sukesade, tapi masih kecil sekali peluang yang terjadi. Baik, gitu ya. Mungkin Mbak Fia bisa menambahkan. Kalau untuk perakiraan di bulan November sendiri ini untuk wilayah Buleleng, peluang hujan tinggi ada di wilayah Busungbiu, Banjar dan Sukasada. Untuk daerah lain di Buleleng untuk bulan November mungkin peluang hujannya masih rendah hingga menengah. Begitu ya. Ya. Jadi ada 3 wilayah yang Tinggi. ada kemungkinan besarnya gitu ada iya, hujan di sana ya. iya. Busungbiu, November. Banjar dan Sukasade. Busungbiu, Banjar dan Sukasada. Sukasada. Untuk yang lainnya masih rendah hingga menengah. Ya, termasuk Singaraja ya. Iya, Singaraja. Iya, Singaraja. Termasuk Singaraja ini di sini juga panas banget ya. Iya, Singaraja peluangnya masih kecil untuk di 10 hari ke depan, tapi di bulan November mudah-mudahan sudah mulai lah turun-turun hujan. Iya, turun-turun hujan. Kalau untuk puncak musim hujan sendiri itu untuk Buleleng bagian tengah dan selatan ada di Desember 2024 puncak musim hujan. Iya, kita tunggu 2 bulan lagi dong ya. Kalau untuk Buleleng bagian barat, utara, timur dan tenggara itu di Januari 2025 puncak Iya, musim hujan. Waduh, ya itu dia. Ini dah ya manusia, kalau kita sedang berada di kondisi kekeringan, kekurangan air, butuh hujan begitu ya. Ketika hujannya sudah turun, tidak henti-henti, kita pingin berhenti hujannya dulu. Karena banjir di mana-mana gitu ya. Jadi walaupun musim hujan, yang namanya musim kemarau, semua ada plus minusnya begitu ya. Oke. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi ya mengenai sekolah lapang itu, saya ingin mendalami sekolah lapang ini. Sekolah lapang ini berarti khusus memberikan edukasi kepada para petani, begitukah? Ya, benar. Seperti apa itu edukasinya? Ya, baik. Jadi sekolah lapang iklim ini tujuannya adalah sebagai media sosialisasi informasi BMKG kepada pengguna, khususnya nggak cuma petani aja, Bu. Jadi kita ada penyuluh pertanian, ada komunitas tertentu, ada nelayan, Nelayan. perkebunan, ada peternakan, sampai kita memberikan sekolah lapang gempa bumi kepada stakeholder bagaimana antisipasi kita jika terjadi gempa bumi. Seperti itu. Intinya adalah untuk mengedukasi para petani dengan kondisi iklim yang ada saat ini. Lalu kita memberikan bagaimana sedikit semacam mitigasi terkait kondisi iklim, cuaca ekstrim atau iklim ekstrim, dan bagaimana kita memberikan informasi bagaimana perakiraan atau prediksi 10 hari ke depan, prediksi 3 bulan ke depan, apakah wilayah Bapak Ibu petani ini akan turun hujan atau tidak turun hujan. Itu kita kembalikan ke petani sebagai adaptasi terhadap tanamannya sehingga tidak terancam gagal panen, dan petani bisa mengetahui kalau kondisi saat ini sudah mulai ada perubahan sedikit lah atau bergeser sedikit dari kondisi yang
selama ini mereka rasakan. Gitu ya. Baik, kembali ke yang buka 24644 ya, atau juga di WA call kami di 0811 3999790 ya, sekali lagi 0362 24644, atau di WA call kami 0811 3999790. Kami berbicara seputar cuaca, antisipasi cuaca ekstrim dan musim peralihan serta perakiraan awal musim hujan tahun 2024. Tadi Mbak Fia sudah menyampaikan ya, ada beberapa wilayah yang bulan depan sudah mulai turun hujan begitu ya. Untuk wilayah Buleleng itu Sukasade, Banjar dan Busung Biu, yang lain sebentar dulu ditahan keinginan hujannya. Kemudian yang dan juga untuk kalau sudah cuaca ekstrim pastinya akan muncul nih penyakit-penyakit begitu. Bisa disampaikan Mas Wahyu atau juga Mbak Fia, penyakit-penyakit apa yang bisa muncul di cuaca ekstrim? Untuk masyarakat mungkin perlu mempersiapkan diri terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai dengan angin kencang yang dapat menyebabkan genangan air, banjir bandang serta tanah longsor. Untuk penyakit itu mungkin potensi meningkatnya DBD, hingga potensi gagal panen dikarenakan tanaman diserang hama, penyakit akibat kelebihan air, sehingga perlu langkah antisipasi dari petani dan penyuluh pertanian agar tidak terjadi gagal panen total. Iya, itu dia ya. Kalau musim hujan, ya gagal panen juga bisa kalau terus-terusan hujan. Kalau kering juga gagal panen karena tidak dapat air begitu ya. Tapi di desa-desa banyak yang menggunakan atau membuat sumur ya, Mas Wahyu ya. Di pedesaan banyak yang membuat sumur, di desa saya juga ya, di kawasan Bungkulan begitu. Di sana banyak para petani membuat sumur. Itu berfungsi ketika musim kering, musim kemarau. Di sana dia harus membeli minyak untuk menyedot airnya. Iya kan? Begitu. Di daerah lain juga mungkin seperti itu ya. Daripada lahannya atau sawahnya itu tidak menghasilkan, kan lebih baik dibuatkan seperti itu begitu ya. Itu mungkin salah satu adaptasi ya Bu ya. Jadi adaptasi sehingga kita bisa mengantisipasi lah terjadinya gagal panen di wilayah tersebut. Itu bagus sekali. Iya, mungkin juga sekolah lapang juga diberikan edukasi seperti itu kepada para petani. Iya, benar. Bagaimana untuk mengadaptasi terkait kondisi iklim yang terjadi saat ini, pasti akan selalu kita berikan edukasi. Dan sekolah lapang iklim ini juga tidak hanya BMKG, tapi kita kerjasama juga dengan pemerintah daerah setempat seperti dinas pertanian, seperti dan lain sebagainya lah di wilayah kabupaten, bagaimana untuk meminimalisir terjadinya gagal panen serta masyarakat lebih paham, lebih sadar dengan kondisi itu. Baik, apa himbauan-himbauan kepada para atau masyarakat yang mungkin di cuaca ekstrim seperti sekarang ini masih di jalur kekeringan begitu, Pak Wahyu? Oke, baik. Jadi karena kondisinya kekeringan mungkin masih terjadi pada saat ini ya. Jadi memang kita harus lebih hemat air. Jika ada hujan ya kita siapkan penampungan untuk menampung air hujan. Lalu dari pemerintah daerah mungkin bisa menyalurkan air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, seperti di wilayah Tejakula tadi itu. Mungkin memberikan semacam itu penyaluran air bersih kepada para warga di sana. Nah, terkait untuk antisipasi kita yang akan masuk musim hujan ini, mungkin kita bisa memberikan informasi sebelum terjadinya musim hujan ini, mungkin kita lebih perhatian lah dengan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Apakah saluran-saluran drainase kita ini sudah bersih? Karena kondisi musim hujan kan kita nanti tidak tahu, kalau kotor kan bisa menggenang lama menjadi banjir. Jadi akan menambah potensi bencana di wilayah kita. Lalu bukan hanya got saja, bagaimana sungai-sungai di sekitar kita perlu dibersihkan. Pohon-pohon yang sudah mulai lebat bisa kita pangkas sedemikian rupa sehingga tidak terjadi potensi-potensi yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, apalagi sekarang ini musim kemarau yang panjang,
kebakaran akan riskan banget terjadi ya. Untuk yang menggunakan atau merokok begitu. Ini yang perokok ya. Sampah. Iya, terutama yang perokok, para laki-laki ini hati-hati buang puntung rokok kan begitu ya. Oke, Mbak Via bisa ditambahkan apa himbauannya? Mungkin untuk daerah-daerah yang tadi Busung Bius, Seregit, Banjar, Sukasada itu mungkin lebih waspada lagi terhadap hujan di bulan November. Iya. Ya, Gitu aja. Iya. Baik, waktunya sudah habis juga ya. Ya. Baik pendengar, waktu yang diberikan sudah habis juga. Dengan demikian usai sudah tugas saya dan juga narasumber kami memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim pada musim peralihan serta perakiraan awal musim hujan tahun 2024. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644 atau juga di WA Call. Ada Wayan Osni di Singaraja dan juga Armade yang ada di kawasan Pancesari yang saat ini lagi kebunnya tuh lagi kekurangan air begitu ya, menangis katanya petaninya. Sabar ya, pasti nanti akan turun hujan. Baik pendengar, segitu aja dulu kita akhiri acara ini sampai di sini. Ketemu kembali di lain waktu ya Mbak Via. Iya, Selamat Mbak Vivi. menjalankan tugas kembali. Terima kasih. Siaran siang ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Beli, pohon di samping rumah ini tebang saja ya. Takutnya tumbang dan menimpa rumah kita. Enak aja. Ini pohon warisan, berbuah banyak. Sayang kan ditebang? Waduh, rumah kita Beli. Rumah kita hancur. Waspada cuaca ekstrim. liburan merupakan hal yang penting untuk menghilangkan penat dari rutinitas. Di Indonesia, banyak destinasi wisata menarik